Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Pernahkah Anda merasa stuck? Merasa pekerjaan yang Anda lakukan hari demi hari seperti tidak ada artinya? Berulang-ulang, monoton, dan Anda bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Jika Anda pernah merasakan ini, bahkan mungkin hari ini Anda merasakannya, Anda tidak sendirian. Dan firman Tuhan punya jawaban untuk pergumulan kita pagi ini. Mari kita buka Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Saudara, ayat ini powerful sekali. Paulus tidak sedang bicara kepada pendeta atau pelayan gereja. Dia bicara kepada orang-orang biasa, pekerja kantoran, pedagang, ibu rumah tangga, buruh, bahkan budak pada zaman itu. Dan dia berkata, apapun yang kamu lakukan, tidak peduli seberapa kecil, seberapa repetitif, seberapa tidak terlihat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk bos, bukan untuk gaji, bukan untuk pujian manusia, tapi untuk Tuhan. Sekarang, bagaimana ini relevan dengan kita hari ini? Pertama, perspektif mengubah segalanya. Bayangkan dua orang sedang mengerjakan pekerjaan yang sama. Sama-sama capek, sama-sama berulang. Tapi yang satu melihatnya sebagai beban, yang satu melihatnya sebagai ibadah. Mana yang akan bertahan? Mana yang akan excellent? Yang kedua, karena dia tidak bekerja untuk manusia, tapi untuk Tuhan yang melihat segalanya. Kedua, excellence bukan karena tuntutan, tapi karena identitas. Ketika kita sadar bahwa kita bekerja untuk Kristus, kita tidak lagi bertanya, seberapa minimal saya bisa mengerjakan ini? Tapi kita bertanya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik dalam situasi ini? Bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita mau dilihat, tapi karena kita tahu siapa Tuhan kita. Ketiga, tidak ada pekerjaan yang sia-sia di mata Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang mencuci piring, menyusun laporan yang entah siapa yang baca, mengajar anak yang sepertinya tidak mendengar, mengetik data yang berulang-ulang. Dan Anda merasa, ini tidak penting. Tapi firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Bukan dari manusia, dari Tuhan. Tuhan mencatat setiap usaha, setiap kesetiaan, setiap excellence yang Anda lakukan dalam hal-hal kecil. Jadi pagi ini, saya mau challenge Anda. Pilih satu pekerjaan hari ini. Satu pekerjaan yang paling Anda tidak suka. Yang paling membosankan, yang paling terasa sia-sia. Dan lakukan itu dengan excellent, dengan sepenuh hati. Bukan karena ada yang melihat, tapi karena Tuhan yang melihat. Mungkin itu membalas email dengan sopan meskipun capek. Menyelesaikan tugas dengan detail meskipun tidak ada yang cek. Melayani pelanggan dengan ramah meskipun mereka kasar. Mengerjakan hal kecil yang orang lain abaikan. Dan ketika Anda melakukannya, katakan dalam hati, Tuhan Yesus, ini untukmu. Watch what happens. Bukan hanya pekerjaan Anda yang berubah, hati Anda yang berubah. Karena ketika kita bekerja untuk Tuhan, pekerjaan yang paling kecil sekalipun menjadi ibadah. Saudara, tidak ada pekerjaan yang tidak berarti di mata Tuhan. Yang membedakan adalah untuk siapa kita melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering bekerja dengan setengah hati, yang sering mengeluh, yang sering merasa sia-sia. Hari ini, buka mata kami untuk melihat bahwa setiap pekerjaan yang kami lakukan, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk memuliakan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk excellent, berikan kami hati yang tulus, dan ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami layani. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati hari Anda. Bekerjalah dengan excellent, bukan untuk manusia, tapi untuk Kristus. Selamat beraktivitas.